Halo, 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 halo. Apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Nah, pada kesempatan hari ini sudah bergabung dengan saya ini ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Hai semuanya, baik-baik, alhamdulillah. Apa kabar Baik nih Mas ya, Jawan? Baik. baik. Nah, ini nih bentar lagi nih kita akan rilis sebuah film nih yang pasti nanti-nantikan oleh para fans ini. Ada KKN Desa Penari Louis Dowo Louis Medeni ya, Dulu Mbak Mi ya. Medeni, ya Jadi betul, udah betul. siap-siap nari ular ya. Kita pikirkan ya, kita pikirkan kelanjutan apa taruhan itu kita pikirkan nanti ya. Oke, tanpa buang waktu nih sudah bergabung dengan kita nih sutradara nih, Mas Awi Suryadi. Apa kabar Mas? Halo, baik, baik. Sehat ya, baru pulang ya Mas ya? Iya, dari Jogja. Oke, nah ini nih nanti nih kira-kira apakah kita lihat nih apakah Mbak Ami akan menari ular di Bundaran HI? Ayo kita doakan bersama, Kita ajak Mas teman-teman. Kiki. Loh. Ntar kita ajak Mas Kiki Naren sekalian. Oke. Mas Awi, kan seperti yang kita ketahui nih bahwa KKN di Desa Penari itu udah mencatatkan jumlah penonton yang sangat-sangat super fantastis lah ya. Nah, mau nanya nih, kenapa sih kok masih mau merilis KKN di Desa Penari Louis Dowo Louis Medeni ini? Seperti itu. Kenapa nih? Kalau saya sebenarnya kan memang waktu kita selesai syuting, saya tuh punya materi edit sekitar durasi seperti sekarang nih, sekitar 3 jaman. Dan menurut saya sebenarnya lebih lengkap gitu. Maksudnya storytelling-nya lebih enak kalau yang saya rasakan juga, dan mungkin kalau ada orang beberapa yang komplain tentang film KKN yang sebelumnya adalah kok kayaknya ngerasa apa ya? Kayak ngerasa jadi sederetan set piece gitu. Jadi kayak abis set piece horor ini selesai, langsung pindah ke set piece lain. Langsung horor lagi gitu. Nah, sebenarnya antara tiap adegan horor tuh kita punya scene lain sebenarnya yang ya sifatnya bukan horor, mungkin lebih drama, lebih menggambarkan persahabatan mereka, konflik mereka, perbedaan pendapat mereka, bahkan ada komedinya juga antara Wahyu dan Anton gitu-gitu. Nah, itu semua waktu itu terpaksa diputuskan untuk dibuang dari editing karena ya pastinya kan kita nggak ada rencana untuk rilis sebuah film horor dengan durasi segitu panjang kan. Nah, tapi sebenarnya sebagai tontonan, sebagai cerita, saya lebih suka versi yang ini gitu karena memang lebih enak diikutin aja gitu. Jadi kalau dari saya sih ngerasanya memang versi ini yang lebih saya gitu, yang lebih ya bukan director's cut juga tapi lebih mendekati ke director's cut gitu sih kalau dari saya gitu. Terus kedua ya permintaan fans juga gitu, banyak banget yang DM saya yang tahu gitu, misalnya kayak di kok nggak ada adegan Widya dan ibunya gitu kan. Nah, padahal itu di naskah ada. Waktu kita lagi syuting KKN, sebelum syutingnya selesai kita kan udah mulai editing. Nah, di situ kita udah mulai punya durasi yang 2 jam lebih. Jadi akhirnya keputusan dari MD ya kayaknya nggak perlu disyutingin lagi deh adegan Widya sama ibunya, materi kita sudah sangat cukup. Nah, sedangkan fans banyak yang minta gitu karena mereka ngerasa adegan itu penting. Ya udah sekarang kita syuting lah adegan itu, syuting baru gitu. Terus ada juga adegan yang bocor ke internet. Jadi misalnya kayak adegan keluarga Ayu dan Bima itu sebenarnya kita udah syuting, adegannya ada. Mereka datang lah ke desa itu. Terus di film kita buang kan. Terus kayaknya dari salah satu handphonenya pemain di hari itu, maksudnya bukan pemain mahasiswa itu, kayaknya mungkin saya sih curiganya salah satu keluarganya Ayu atau Bima ya. Tapi saya juga pokoknya ada ngerilis footage itu, cuma ngerekaman HP doang, ngerekaman HP lagi suasana syuting. Nah, jadi fans-fansnya KKN langsung bisa nangkep itu kan keluarganya Ayu sama Bima. Kok di syutingin ya udah, kok nggak ada adegannya di film gitu. Jadi mereka kayak minta gitu kan. Terus satu adegan lagi yang kesurupan massal, penduduk kesurupan massal. Jadi memang ya kalau saya ditanya sih sebenarnya ini lebih kayak fan service sih gitu, karena begitu banyak fans yang minta, ya tentunya kita juga ngerasa apa ya, harus kayak give something back gitu. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih antusiasnya sampai bisa
film Indonesia terlaris kan, dan kalau mereka sekarang minta ya kita bisa kasih, ya tentunya pasti kita inilah supaya mereka juga lebih puas lah gitu. Oke. Iya, mungkin karena itu kali ya, kayak waktu kita nonton pertama tuh emang mungkin karena saya kan baca tweet-nya gitu Iya, kan, iya, jadi iya. mungkin jadi kayak kok tiba-tiba udah kesini, kok Iya, kecepetan tiba-tiba gitu udah ke kan. situ Iya, gitu, kecepetan, iya iya, betul iya. betul. Nah, terus jadi kalau dari selain dari fan service tadi itu, jadi yang membedakan dari KKN Desa Penari yang akan tayang ini, Luwidowo Lewi Medeni ini sama versi sebelumnya kira-kira apa tuh Mas Awi? Lebih lengkap sih, seperti yang saya bilang, kayak lebih jelas kalau Bima itu naksir Widya, begitu. Lebih jelas kalau Ayu tuh memang selalu yang cara berpikirnya beda lah. Jadi kayak apa ya, argumen atau perbedaan pendapat dia dengan Nur lebih tajam. Lalu persahabatannya Wahyu dan Anton juga lebih berasa gitu. Mereka kan apa kayak comic reliefnya kan di film ini kan. Nah, itu juga banyak adegan mereka yang sebelumnya kebuang, ini ada lagi. Jadi memang lebih berasa ininya sih, friendship-nya sih menurut saya. Udah gitu satu lagi, waktu itu kan kita memang cita-citanya adalah waktu itu saya ngerasa kita pengen bikin film horor yang nggak rely on CGI gitu kan. Meskipun saya juga heran kok di Piala Citra FFV tahun ini bisa dapat nominasi Masuk. CGI Iya. gitu. Padahal kita minim banget, sangat minim CGI karena memang kita mengusahakan, saya pengen bikin film horor yang rasanya rasa kayak horor tradisional gitu, horor old school lah yang nggak mengandalkan CGI. Jadi semuanya kita nggak pakai CGI, make-up-nya Badarudi lah, ular lah, semua tuh asli. Nah sekarang karena kita ada waktu, iseng lah gitu kita, kayaknya ini bisa di-enhance deh. Bisa kayak make-up-nya Badarudi bisa kita bagusin deh gitu. Genderuwo juga bisa kita bagusin deh. Nah bedanya si versi Luwidowo Lewi Medeni ini, kita akhirnya pakai CGI. Badarudi-nya ada CGI-nya, Genderuwo-nya ada CGI-nya. Jadi kayak kalau yang udah nonton sebelumnya, kali ini nonton ngeliat muka Genderuwo, ngeliat muka Badarudi, Beda. Iya, kayak ada facelift gitu, beda. Facelift. Muka mereka beda, iya. Muka mereka beda, gitu. Oke, menarik nih. Jadi dalam arti justru mendapat kesempatan lagi untuk istilahnya untuk di poles lagi tanda kutip ya, untuk didandanin lagi. tanda kutip ya, diperbaiki ataupun menambah apa yang mungkin kurang segala macam ya, seperti itu ya. Ini ada syuting barunya juga ya kalau nggak salah ya? Ada. Nah, saya mau nanya nih, ini kan istilahnya kan film udah rilis, terus harus tambah syuting lagi nih. Kira-kira ada tantangan gak nih dalam produksi KKN di Desa Penari yang baru ini nih, Luwidowo Lewi Medeni ini, karena kan adegan barunya ini kan harus menjaga kontinuitas ya dalam arti ya. Baik itu paling gampang itu berat badan, baik apa itu emosinya, ular-ularnya juga. ular-ularnya beda, nggak diperhatiin kali, ularnya beda. Untungnya yang adegan tambahan kita nggak berhubungan dengan ular sih, untungnya nggak ada berhubungan dengan ular. Udah gitu kita juga untungnya lagi juga karena syutingnya bukan musim hujan, kayak waktu syuting film aslinya musim hujan banget tuh, kita kendala banget dengan cuaca waktu itu. Dan karena syuting tambahannya bukan musim hujan, jadi nggak ada masalah itu juga. Masalahnya betul continuity, Widya Adinda Thomas rambutnya udah panjang, ya, jadi dia dengan sangat berhati-hati terpaksa potong rambut lagi. Makanya kalau ngelihat sosial media dia, Instagram dia kan dia habis potong rambut foto menjadi Widya lagi, dia bilang gitu kan. Padahal dia udah kayak pengen panjangin rambut. Nah terus kalau Wahyu waktu itu kalau nggak salah lagi jerawatan deh kayaknya, lagi jerawatan tuh apalah gitu. Tapi itu sesuatu yang bisa kita akali dengan makeup. Gitu. Makeup betul. Tapi itu tantangan yang berarti gak tuh? Seperti itu berarti, ataupun emosi daripada pemainnya, maksudnya gini, pemainnya balik lagi, aduh gue kok harus balik lagi gitu. Saya sih bangganya dengan mereka, ternyata karakter Widya dan karakter Wahyu tuh belum mereka lepas total gitu. Jadi kita tetap ada reading sebelum syuting mulai lagi, kita tetap ada reading kan. Tapi begitu reading kayak nggak pernah berhenti syuting, saya juga kagum banget. Langsung aja jadi Wahyu. Ini banget sih, maksudnya udah mendalami. Iya,
Soalnya biasanya kan kadang-kadang kan selain itu kan yang tadi dibilang juga kan emosinya itu kan kadang-kadang kan udah berbeda nih, apalagi mungkin kan Hmm, mereka udah syuting film baru film lagi segala lain, iya macam, iya. dan habis itu harus masuk lagi harus Heeh. saya melanjutkan adegan yang sebelumnya nih di Iya tengah-tengah mungkin iya kan iya ya. Nah itu kan iya pasti kan mungkin ini ternyata iya. itu Iya, nggak jadi eh kendala. Saya juga ada kekhawatiran itu. ya. Saya ada kekhawatiran itu, tapi ternyata nggak jadi. Untungnya nggak jadi kendala sih. Nah, kalau dari Mas Awi sendiri itu sebagai sutradara ada kendala gak nih untuk menambah scene-scene tersebut, Adegan. Enggak, adegan? karena adegannya memang sebenarnya udah ada di naskah. Jadi Oke. bukan yang kayak adegan baru gitu kita tulis sengaja Hmm. nambah-nambahin, bukan. Adegan itu memang sudah ada di naskah yang Naskah. harusnya kita syuting untuk film awalnya. Oke, Gitu. malah ya yang tadi Oke. tadi tadi Cuma Mas Awi bilang di awal itu justru ini yang sebenarnya Mas Awi inginkan ya, iya, dalam arti yang di betul, di, di, betul. di otaknya. Iya, Oke. jadi kayak tambahan adegan 40 menit itu terbagi dua. Ya, satu, Hmm. kebanyakan adegan yang sudah kita syuting tapi Hmm, terpaksa kita buang di editing karena kita hmm, merasa durasi sudah Hmm. over gitu kan. Yang kedua, Hmm. adegannya sudah ada di naskah tapi belum kita sempat syuting karena kita ngerasa ya udah deh nggak usah Hmm. disyutingin, orang durasinya udah cukup gitu. Nah, jadi ya udah memang sudah ada. Nah, jadi para pemain ini pun udah tahu adegan mereka. Jadi mereka udah pernah reading adegan itu. Oh, Gitu. Jadi oke. kita bukan kayak ngarang-ngarang, nambah-nambahin, enggak, memang dari desain Hmm. awal tuh harusnya begini filmnya. Gitu. Oh, jadi emang emang sebenarnya adegannya itu udah ada dari awal Sudah ya, ada di cuman ada naskah. yang di-take, Sudah ada di ada naskah. yang di-take, ada yang enggak gitu ya. Betul, betul, betul. Oh, lah terus kalau dari film yang terakhir kan kakaknya extended apa uncut itu Hmm. ada yang dibuang nggak ke extended ini atau Uh, uncut itu dipakai semua ke extended? adegannya bukan dibuang, tapi kayak editingnya Hmm. aja. Editingnya kayak lebih padat gitu lah. Hmm. Heeh. Oke. Oh, oke, editingnya jadi istilahnya ada scene-scene itu Yang agak lebih cepat, lebih dicepetin cepat, ya. Oke. editingnya lebih cepat. Kita ngerasa ya udah deh kita belain materi Hmm. baru lah gitu. Kita anggap yang nonton extended ini sebagian besar sudah nonton versi uncut gitu kan. Hmm. Jadi kita sengaja Hmm. ya supaya experience-nya beda gitu. Jadi gaya Hmm. editingnya juga ada beberapa yang adegannya ada tapi gaya editingnya saya rubah. Oke, Oke. oke. Kalau dari pemainnya sendiri, Mas, ikutan semua lagi syuting yang baru ini atau hanya beberapa aja gitu Enggak, yang hanya beberapa. dipakai? Hanya beberapa. Oh, hanya beberapa aja. Iya. Oh, oke. Jadi nggak semua kayak awal ya. Enggak. Jadi bisa dibilang ini Hmm. kalau kalau orang yang sudah nonton yang uncut maupun yang sebelumnya dan yang uncut terus ke extended ini bisa dibilang ini pasti akan mengalami sesuatu yang baru ya, dalam arti Iya, bukan bukan. pengulangan Sama yang sekali bukan. jadi bukan yang benar-benar ditambahin, tapi ini udah yang Iya. pertama kan tadi kan udah dibilang tuh CGI-nya polesannya justru ini akan terlihat baru nih. Iya. Lebih Terus lebih habis itu bagus. dari segi editing mungkin ada Iya. beberapa itu baru ya kita bilang ya tadi itu baik itu tipe cepat Iya. ataupun seperti tekniknya ya seperti Iya, itu ya. iya, iya. Jadi mempunyai sensasi baru ya. Oke. Seru ya. Hmm. Terus itu syutingnya di tempat yang sama atau gimana, Mas? Atau ya udah karena baru jadi tambahannya di sekitar Jakarta atau gimana gitu? Atau sempat Enggak. balik lagi ke Kita balik ke utara yang sama. Oh, oke. Iya. Oke. Wah, Iya, keren. soalnya ini kan kalau di luar kan jujur kan banyak yang bilang, aduh ini apakah istilahnya ditambahin 40 menit, apakah istilahnya kita harus kesannya itu nonton dari ulang nih dari awal, terus tiba-tiba tambah 40 menit, jadi Oh, kan enggak. Iya. experience-nya kan agak-agak Nah. kurang beda, tapi ternyata ini berbeda ya Mbak Ami ya. Iya. Oh iya ternyata ya, berarti diselip-selipin gitu ya di antara Iya, adegan gitu ya. Jadi bukan beneran yang a whole chunk kita syuting baru terus kita tambahin gitu, bukan. Ini adegannya yang memang tadinya udah ada, antara scene ini sama scene Dijahit ini terpaksa lagi. dibuang, masukin lagi gitu. Oke. Wah, menarik sangat. Nah, ngomongin soal yang keberhasilan daripada KKN yang sebelumnya, ya, yang dengan target dengan jumlah penonton yang sekian banyak. Nah, sekarang ada target gak nih Mas Awi untuk Mas Awi sendiri nih? Saya emang nggak pernah punya target. Atau targetnya apa deh? Targetnya kan pasti kalau sebagai filmmaker mungkin ya bisa ngalahin film sebelumnya gitu Betul. kan. Dan KKN kan alhamdulillah sudah berhasil mengalahkan Semesta Danur. Ya udah, terus ini mah sebenarnya benar-benar cuma bonus lah gitu. Maksudnya bonus seperti ya saya pengen fansnya KKN, apalagi yang udah 9,2 juta nonton KKN sebelumnya yang merasa harusnya ada adegan ini. Nah, mereka bakal dapat apa yang mereka mau gitu.
pastinya maksudnya di dunia yang sempurna film ini bisa menjadi film, bukan cuma film Indonesia terlaris tapi film terlaris di Indonesia. Dan untuk meng-achieve goal itu kan kita perlu sekitar 2 juta sekian penonton lah gitu untuk mengalahkan Endgame. Ya pastinya kita sebagai filmmaker lokal kan pengen banget lah film Indonesia menjadi tuan rumah gitu kan di negeri sendiri. Ya sekarang sih sebenarnya udah menjurus ke sana gitu kan, dengan kita mengalahkan Spider-Man, pada saat tayang bersamaan bisa mengalahkan Doctor Strange gitu kan. Sekarang pun di tangga film terlaris kita nomor 2, atas kita tuh cuma ada Endgame. Nah mungkin dengan rilisnya Louis Medeni, kalau Tuhan kasih bisa ngalahin Endgame sih ya kita alhamdulillah banget gitu. Tapi bukan yang kayak go harus ngalahin gitu, enggak sih. Kita doain kok Mas. Berarti karena ini kalau perhitungannya apa? Pokoknya perhitungannya Mbak bakal nari ular aja di bundaran HI. Gitu. Baru aku mau nanya, itu perhitungannya gimana tuh dari awal? Lanjut. Seperti kayak Endgame juga ngerilis versi yang lebih panjang, atau Titanic, atau Avatar, atau Spider-Man, itu selalu lanjut. Jadi ngelanjutin angka pertama. Bukan saya ngomong ya. Ini padahal Deddy Fur dengan penonton OTT Mas ya. OTT kan kita nggak hitung Mas ya. Iya, penonton Malaysia, Singapura, Brunei segala kita nggak hitung. Nah, kita udah full Mbak. Masa? Indonesia doang. Kalau yang di OTT udah dapat laporan belum Mas? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Iya. Tapi ya trending kok kita waktu awal-awal di Disney Plus sampai sekarang kan juga masih deh. Iya. Baca sih itu. Nah, waduh kok gue jadi deg-degan ya. Bukan saya yang ngomong loh, sutradaranya ngomong loh, bukan saya yang ngomong ya, inget ya. Gak apa-apa Mas, kita kan punya perjanjian, jangan lupa disiapin duitnya ya supaya saya nari, terus saya nari. Oke, Mas Awi, kalau menurut Mas Awi nih ya kan sekarang mulai sejak KKN naik, terus banyak film-film lain horor ya terutama ya naik juga gitu kan. Semakin ramai deh di tahun ini, apalagi nih kayaknya hampir tiap bulan tuh film horor kayaknya naik gitu ya. Menurut Mas Awi perkembangan film horor Indonesia gimana nih dengan bermacam genre horor gitu kan, horornya juga macam-macam gitu. Semakin baik sih, saya rasa semakin banyak pembuat pelaku filmnya gitu ya, pembuat filmnya ngelihat kalau film misalnya kayak KKN dengan budget 15 miliar penontonnya seperti itu, begitu Pengabdi Setan 2 juga pasti bukan budget yang murah gitu kan, penontonnya juga bagus kan 6 jutaan, jadi kayak produser lebih berani ngeluarin modal gitu, dan artinya kan production value kita naik terus kan, gitu sih. Jadi kayak iya saya sih ini ya optimis sepertinya sih. Dan belakangan kan banyak horor bagus juga kan, Kodrat bagus, Inang bagus, Korin kan, kayak ya tambah banyak film bagus lah gitu. Kalau kan kalau ada yang bilang kalau di Indonesia mah lu jualan film horor aja pasti laku gitu. Sebenarnya enggak sih, itu oversimplify sih menurut saya, karena banyak juga kok film horor yang nggak laku kan. Iya banyak. Dan ya maksudnya bukannya gimana, tapi bisa dilihat gitu, yang nggak laku itu memang secara production seperti apa gitu kan, bisa dilihat dari poster lah, dari trailer lah, udah kelihatan lah gitu. Kayak sekarang tuh penonton kita udah cukup pintar untuk bisa ngebedain gitu, yang mana film yang memang serius dibuat untuk layar lebar gitu ya, atau di mana yang ya untung-untungan gitu. Iya sih. Iya sih lagi. Mas Awi, nggak kangen bikin film komedi atau drama? Kangen banget. Ayo bikin. Terus gimana? Kangen banget ya. Abis tawarannya sejauh ini masih kebanyakan horor sih. Ini juga saya udah pilih-pilih gitu kan. Kalau saya yain semua mah udah nggak tahu tuh berapa puluh film horor. Cuma saya pilih lah, maksudnya meskipun genrenya horor tapi minimal ya saya sebagai pembuatnya masih memang tertarik dengan ceritanya gitu. Kayak waktu mengerjakan KKN kan, saya sebenarnya ada pilihan apakah tetap melanjutkan judul lain di Semesta Danur, waktu itu tawarannya Ivana, atau ya saya nyobain IP lain, dan kebetulan waktu saya baca KKN, wah gila ceritanya emang unik gitu kan, ya udah. Jadi meskipun horor lagi, tapi saya memang tertarik gitu untuk mengerjakan KKN. Begitu pula dengan Kisah Tanah Jawa nih sekarang kan, juga sama meskipun horor. Saya tertarik banget gitu, dan ketemu Om Hao, ngobrol sama dia, memang karakter yang fascinating gitu buat saya si Om Hao ini. Gitu.
Nah, Mas Awi, yang tadi ngomong-ngomong soal pemilihan ya. Kalau Mas Awi ini memilih, oh ini gue mau yang ini nih, istilahnya horor yang ini dibandingkan horor yang ini nih, istilahnya skena. Itu dasarnya apa tuh kalau dari Mas Awi ini? Cerita. Cerita. Paling simpel cerita, iya. Dari cerita dulu. Kalau ceritanya saya udah kayaknya saya tahu, kayak saya aja tertarik gitu kan. Saya tertarik misalnya kayak kayaknya belum pernah ada nih di film gitu kan cerita seperti ini, atau karakter seperti ini gitu, kayak dalam hal ini misalnya kayak Kisah Tanah Jawa, sosok hantunya tuh menurut saya agak unik, termasuk KKN sih. KKN kan juga hantunya unik kan, maksudnya biasanya hantunya ya manusia yang meninggal, kalau ini kan Badara Wuhi gitu kan, seorang jin, itu kan juga udah unik gitu, nggak biasa gitu kan untuk film horor. Jadi ya itu sih, saya kalau saya ngerasa ceritanya menarik, udah gitu ya udah saya ngobrol karena produsernya, maksudnya kayak ya produsernya seberapa percaya, dalam arti percaya yang harus bisa ditranslate ke support dia dalam hal produksi gitu ya. Jangan cuma dia yakin laku, tapi begitu udah ngomongin budget atau budget produksi, di kayak ternyata nggak seyakin itu dia gitu kan. Nah jadi itu sih, kalau ceritanya saya udah suka dan saya juga ngerasa produsernya yakin, produsernya juga berani untuk ya udah dia kasih budget yang menurut saya masuk akal gitu, akal untuk kita bikin horor yang bagus, ya udah saya terima. Jadi sejak KKN sudah berapa banyak film horor yang ditawarin, Mas? Aduh, Awi. Satu. Pasti kan maksudnya orang wah KKN nih, Awi Suryadi ini berhasil deh. Dari gitu. Danur sebenarnya Mbak. Dari Danur. Oke. Dari Danur tuh udah tawaran horor terus. Ya ampun. saya sempat take a break dari Danur kan, makanya saya mengerjakan film horor judulnya Sunyi, karena itu kan remake dari film horor Korea. Nah saya juga ngerasa itu refreshing lah gitu. Jadi saya ngerjain horor lain dulu, meskipun sama-sama horor, tapi ya minimal kan ini kan horor Korea. Lalu balik lagi ke Danur, terus ditawarin film dari sebesar Danur lain, oh untungnya ada KKN. Ya udah saya jadi bisa kabur dulu ke KKN gitu. Kalau film aksi gitu, kalau film aksi gitu nggak ada. Dulu sempat tertarik dan penasaran, tapi kan kok saya ngerasa karena itu jauh lebih susah lagi tuh dan memerlukan budget yang jauh lebih tinggi lagi gitu. Dan iya, nggak tahu deh, belum ketemu ceritanya juga mungkin. Ini superhero mungkin. Nah superhero, iya itu paling belum sih, karena saya nggak terlalu suka film superhero juga sih pada dasarnya. Iya. Tapi saya saya suka. Saya suka. Cuma kayak saya bukan penonton film superhero gitu. Saya nggak yang ngantri atau nonton di hari pertama atau di minggu pertama gitu. Saya bakal nonton sih, biasanya sih saya tetap nonton. Tapi ya bukan yang ngefans harus nonton gitu, enggak. Banyak kok yang saya miss ini kayak Wakanda Forever saya belum nonton. Karena memang base-nya itu nggak terlalu bela-belain film suka. superhero ya. Nggak terlalu suka sih. Ya. Bukannya kenapa gitu ya, tapi memang nggak terlalu suka. Ya yang terakhir kali suka, maksudnya harus nonton ya waktu masih zamannya Christopher Nolan di Batman. Kalau itu sih ya gitu, maksudnya kayak nggak sabar gitu kan harus nonton. Sama Joker sih, Joker yang baru juga bagus ya. Oh, The Batman yang baru lah. The Batman yang baru juga bagus sih, saya suka banget. Robert Pattinson sih ya. Nggak mau buat ala-ala gitu, Joker atau The Batman yang istilahnya. Takut ya, maksudnya kayak kita belajar dari si Asi ya. Kayak ngeliat dari si Asi, menurut saya film itu udah bagus banget gitu dan harusnya layak dapat 1-2 juta gitu kan. Dan kayaknya penonton kita memang belum siap. Tahu deh dengan genre superhero lokal ya. Memang mereka mungkin masih ya mungkin memandang sebelah mata juga gitu. Nah, ya underestimate sih sebenarnya. Iya, udah underestimate dulu gitu. Jadi ya pastinya nggak gampang gitu untuk menemukan produser yang berani, begitu kita bisa bikin bagus gitu kan. Atau ini horor romantis ala Dracula, Bram Stoker gitu. Gimana? Itu sih asik tuh kalau ada. Bikin dong Mas. Jadi horor romantis sih, tapi bukan kayak Twilight, kayak Bram Stoker gitu. Kan lebih gotik, lebih menyeramkan tapi romantis kan itu kan. Seperti itu. Menarik tuh ide. Oke, Mas Awi. Nah, ini sebelum kita tutup nih Mas Awi ini. Kira-kira ada pesan apa gak untuk para calon penonton yang belum pernah nonton sama sekali nih versi KKN berikutnya? Beruntung banget. Yang belum nonton versi sebelumnya sih beruntung banget langsung dapet. Iya ya.
memang saya suka gitu. Mereka nggak sempet Terkontaminasi. nggak sempet yang rasa loh kok saya lompat ya gitu kok cepet banget gini. Ini benar-benar mereka dapat versi yang saya dan Simple Man mau gitu, versi yang kita memang dari awal maunya bikin seperti ini. Itu sih saya ngerasa mereka beruntung banget. Oh, gitu kita jangan nonton dulu, salah ya. Orang udah nonton, Mbak Ami itu udah nonton berapa kali? 4 apa ya? 5 apa 6 kali? 5 Wah, ya? mantap, terima kasih Mbak. Itu di bioskop loh. Itu di bioskop kan? Itu di bioskop. Di bioskop Disney, ya? di Disney itu sempat nonton sekali, terus sempat berhenti, terus nonton lagi gitu, kayak nyicil aja nontonnya kayak series. Jadi itu kalau di Disney, tapi kalau di bioskop dia malah nontonnya 6 kali tuh. Yang ini mungkin dua kali 3 kali cukup lah Pak, soalnya 3 jam sih. Kayak final itu durasinya dia. 2 jam 55 menit deh final durasinya. 2 jam 55 menit ya. Dan kita ada aku kejutan. mau nanya tuh. Ada kejutan dari semestanya Simple Man. Ntar kalian begitu nonton, wah pasti kaget. So tau gitu gue. Wah, kayak ini. Aku mau nanya tuh. Gimana? Durasinya, ya nggak, maksudnya jadi durasinya tuh 2 jam 55 menit ya? Iya. Terus ada extra credit scene nggak? Ada apa? End credit scene. Makanya ntar nonton aja, ditunggu. Jangan keluar bioskop cepet-cepet ya. So teman-teman jangan keluar bioskop cepet-cepet, nontonnya. Ada ACS. Ya kan, kalau di Marvel kan lu pada nungguin tuh ACS-nya, di sini juga ada ACS-nya. Tapi kalau untuk rating umur masih 17 yang ini. 17. Iya. 17 ya. Aduh, tadi itu mestinya 3 jam lebih tuh biar nyaingin Avatar 2. Avatar berapa ya? Jangan. Avatar 3 jam lebih. 3 jam 12 menit ya. 12 menit. Jangan kelamaan. Nah, tadi kan untuk penonton yang belum pernah menonton. Nah, sekarang ada pesan untuk penonton yang sudah pernah menonton versi sebelumnya nggak? Yang saya ragu-ragu atau penonton lagi gaya 40 menit ini apa gimana nih? Ini sih akan menjawab pertanyaan kalian sih, kalau yang ngerasa kok nggak ada adegan ini, kok yang ini langsung lompat, yang ini kenapa begini ya gitu. Nah, ini akan terjawab tuh pertanyaan-pertanyaan mereka, atau yang mereka ngerasa kecewa, wah ini di thread ada kok kayak di sini dilewatin sih gitu. Nah, itu semua kita ada. Iya betul. Itu saya nanya. Itu saya nanya. Maksudnya saya nonton berkali-kali tuh untuk memastikan sebenarnya apa gue yang kelewat ya gitu. Ternyata emang nggak ada ya. Oke nih. Jadi terima kasih banget nih Mas Awi nih untuk meluangkan waktunya nih untuk bicara mengenai KKN di Desa Penari Louis Medeni yang akan rilis minggu depan ya, benar ya? Tanggal 29 Desember. Tanggal 29 Desember minggu depan nih. Jadi kalian nih ini untuk sebelum tahun baru nih istilahnya nih. Jadi kalian jangan ragu-ragu nih, udah dijual kan? Iya, lagi buy one get one free lagi. Iya, lagi buy one tuh. Kita ada nobar yuk Mas. Mas Jawan, kita ada nobar yuk. Nobar. Boleh. Yakin kalau nggak ada nobar nanti jumlah penontonnya naik. Cepet-cepet kamu ke ini loh. Nobarnya di Bundaran HI ya. Nobarnya ntar aku hubungi Mas Kiki ya, biar kita bersama nanti jombetnya. Oke. Ini terima kasih banget nih Mas Awi, ini kita doakan nih supaya saya ini benar-benar mencatatkan sejarah bagi kita nih, karena dalam arti emang benar sih kapan lagi nih kita bisa melihat film lokal yang mengalahkan superhero. Waktu itu kan gila banget nih, berani banget nih, bunuh diri loh istilahnya kan kayak gitu ya. Banyak banget yang ini saya nge-DM saya atau nge-mention saya yang aduh nekat lawan Marvel gitu-gitulah. Udah mundur. Maksudnya kok ini ya, kok ini bukannya kayak bangga gitu atau gimana ya? Tahu deh. Bingung. Nah, maksudnya kan kemarin tuh kan udah mundur bertahun-tahun gitu kan, dan ketika jeder bareng Marvel kan kita sampai aku sih juga jujur sempat yang aduh gila banget ya ini, berani banget sih gitu kan. Maksudnya gila, mana hari libur kita rasa soalnya kalau mundur lagi udah terlalu jauh. Iya, hype-nya udah hilang ya. Hype-nya udah hilang. Bahkan bukan hype-nya hilang, apa ya? Orang tuh udah marah gitu karena cuma kecewa, tapi sampai terakhir tuh udah kayak mencaci maki, udah ngancem gitu segala kan. Kita ngerasa waduh, kalau kita ngundur 2 kali kok kayaknya ini ya. Jadi waktu itu tuh tanggal lebaran dan tanggal bagus kan. Iya. Ini do or die harus tayang deh, amit-amit sampai corona naik lagi, asal bioskop nggak tutup ya kita tetap bakal tayang.
Meskipun ada Iya. kita tahu dari awal ada Doctor Strange, cuma ya Pak Manoj kan memang produser yang tajam juga lah ya, dia ngerasa udah wih nggak Yes. apa materi kita bagus gitu. Dan satu lagi yang waktu itu saya khawatirkan adalah semua bioskop atau cuma 21 ya? Kayaknya mungkin semua bioskop deh, tapi yang saya ingat 21. 21 tuh naikin harga tiket bioskop. Oh iya, betul Karena betul pas lebaran. lebaran. Nah, Pas karena lebaran ya betul betul. Wah ini jangan-jangan merugikan nih buat film nasional gitu. Betul, Kalau betul, betul, kalau orang betul. cuma punya budget sekian, harus milih film Indonesia atau film Hollywood, minimal ya apa namanya? Maksudnya kayak harganya nggak setinggi itu gitu kan. Ya gila, saya sempat khawatir gitu. Pak Manoj malah yang menenangkan saya, udah nggak apa-apa, just believe in the content, dia bilang. Gitu. ternyata Iya ya. sih, gila sih. Gila sih, itu benar-benar di luar ekspektasi kita juga ya Mas Tiawan ya. Kita sampai yang gila nih udah lama barengan Dokter Strange, hari libur Iya, anak sekolah, iya. lebaran. Iya. Wah gila sih, Yang gokil emang Doctor Pemanoj. Strange tuh sampai malam masih ada tiket. KKN tuh dari siang udah habis. Betul. Iya, Itu iya, betul. iya, betul. Gila. Itu betul. Itu Itu betul. takjub Kita sih, soalnya pas Mas. mau beli, iya itu sampai di parkiran itu yang, oh ya, Iya. mereka sempat viral kan yang di parkiran KKN udah sold out yang Iya. kayak gitu-gitu. Gila sih, gokil sih. Yang lucu kan di daerah-daerah juga yang belum ada sistem beli tiket online, ngantrinya tuh Ngantrinya. titip helm, titip sendal gitu, lucu banget. Aduh. Dan keren banget deh. yang nggak pernah nonton film Indonesia Iya, pun ya betul. sampai pada datang nonton Iya, buat betul. itu, buat Sampai KKN yang itu luar biasa sih. sampai yang kerja di bioskop-bioskop independen gitu sampai nge-DM saya, terima kasih bioskop ini padahal udah tutup selama pandemi, ini buka lagi, ramai lagi gitu. Maksudnya saya sih ngerasa ini sesuatu yang harus kita celebrate bareng sebenarnya, bukan yang kayak disirikin lah, dijulitin lah, apalah segala, kayak terlalu picik sih pikirannya gitu. Iya benar-benar itu. Mungkin berkah itu kali, berkah orang pada sirik akhirnya KKN naik. Berkah diomelin. Saya sampai bilang udah nggak apa-apa. Yang sirik-sirikin, yang jelek-jelekin kan ya mereka kan juga memang usahanya di bidang itu gitu. Mereka kan mencari YouTube hits gitu, karena mencari YouTube views gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita jadi berkat juga buat mereka kan, gitu. Mereka butuh engagement kan, ternyata naiknya KKN-nya juga naik ternyata. Gokil. Iya tapi bener sih Mas, itu ada beberapa juga yang ngasih kesaksian bahwa nggak pernah nonton film Indonesia, tapi karena penasaran, dalam arti penasaran KKN apaan sih ini kok sampai beli tiket aja susah banget kan, orang penasaran tuh akhirnya nonton. Ataupun waktu itu pas pandemi itu pada nggak berani nonton bioskop, tapi demi KKN istilahnya. Ada yang nge-DM saya bilang dia itu nggak mau vaksin, dia tuh anti-vaxxers. Iya. Sampai vaksin Mas katanya untuk nonton KKN supaya bisa masuk bioskop. Gila kan? Bener-bener ini sih anomali sih buat film Indonesia juga sih, kalau saya bilang tuh, saya bisa bilang tuh anomali juga gitu. Gila sih orang-orang segitu trustnya mereka gitu. Keren. Syok gak Mas waktu melihat begitu besar misalnya orang-orang pengen nonton gitu? Shock sih enggak, tapi nggak expect juga gitu. Saya nggak expect juga sih, tapi nggak shock karena saya ngerasa meskipun misalnya kayak banyak yang ngejelek-jelekin lah, banyak yang seolah-olah kayak ngerasa kalau mereka nggak suka KKN itu lebih cool daripada yang suka gitu kan. Banyak yang saya ngerasa gitu kayak ngejelek-jelekinnya cuma ngerasa ya taste gue beda nih sama kalian gitu kan. Meskipun banyak yang begitu, tapi tetap lebih banyak yang suka. Gitu. Jadi word of mouth kita tuh bagus banget. Word of mouth kita tuh bagus banget. Makanya saya nggak dibilang shock sih enggak gitu. Cuma memang sejujurnya saya nggak nyangka bisa sampai 9,2 juta sekian, karena waktu kayak kita tuh dapat kayak second win waktu udah 6 jutaan deh. Saya ngerasa waktu 6 jutaan ya mungkin udah tuh stop di situ. Toto datang lagi kayak penonton baru gitu seolah-olah. Jadi kan artinya word of mouth jalan. Nah itu karena 6 jutaan jalan lagi tuh. Iya. Jadi kayak dari tapi padahal saya udah bisa dapat 3 juta lagi. Saya udah pede aja, saya nggak bakal nyari ular. Ternyata 6 juta masih lewat 9 juta. Wadaw. Gitu. Iya hebat apalagi kan di bioskop daerah masih berjalan. Walaupun yang di ibu kota itu udah mulai slow down, tapi yang di daerah itu masih kenceng gitu ya. Seperti itu sih. Itu keren. Nah ini nanti kita lihat nih apakah KKN di Desa Penari Luwido dan Louis Medeni ini akan menambah super banyak lagi pastinya nih, karena tadi itu yang pertama itu pasti kan ini kan bisa bilang ini director's cut ya, bahkan ya bukan hanya extended. Bisa dibilang gitulah ya, tapi ya bukan, maksudnya
tetap aja kan pasti kita kita setujui bareng gitu dengan produser. Betul. Cuma memang harusnya tuh begini film ini gitu. Ini tanpa adegan yang dibuang nih. Nah, ini tanpa adegan yang buang, ada adegan tambahan, ada editing baru istilahnya, ada polesan baru istilahnya. Nah, jadi ini benar-benar menjadi sebuah film dengan kemasan baru nih. Jadi ini yang akan bikin penasaran nih. Jadi kayak sebelumnya kan Spider-Man ada apa? Dia judulnya More Fun Stuff atau apa gitu kan. Dia juga ada extended kan. Itu betul. Nambahnya kalau nggak salah cuma 8 menit apa 13 cuma 8 menit, betul yang kemarin tuh rilis gitu. Kemarin tuh kan. More Fun Stuff version ya dia bilangnya ya. Dia itu cuma nambah 13 atau 8 menit gitu. Nah itu ini 40 menit. Nah bayangin 40 menit dan istilahnya itu adegan yang bukan cuman buat lucu-lucuan doang, bukan adegan yang buat iseng bukan istilahnya. Bukan sok kita tambah-tambahin gitu, bukan. Memang sudah ada di naskah. Memang sudah ada di naskah nih. Jadi memang istilahnya jadi makin nggak sabar nih tanggal 29 ya 29 Desember. Jadi 2 hari sebelum tahun baru nih. Waduh, siapkan istilahnya, siapkan tiket nih, amanin tiket kalian ini karena sudah pre-sale. Udah pre-sale loh. Iya, udah pre-sale. Udah. Terus banyak promo juga kan, lagi ada promo juga kan kemarin. Kira-kira di beberapa tempat udah mulai susah tuh tadi saya dikasih tahu. Iya. Iya, saya tadi sempat baca tuh. Beberapa tempat udah mulai sold out. Udah mulai sold out. Keren. Oke, kalau gitu terima kasih nih Mas Awi nih untuk bincang-bincangnya, untuk waktunya nih. Kita akan semoga untuk karya-karya berikutnya ini kita bisa ketemu lagi nih Mas. Dan kita tunggu aksi-aksi selanjutnya. Oke, sekali lagi untuk para pendengar, terima kasih untuk mendengarkan kami. Nantikan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you. Oke, dah. Dah.